Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok statistika dari kelas IFC akan mempresentasikan eh, diskusi kami mengenai eh, Formula One, dataset Formula One. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Faisal dari Tologawa dengan tiga NIM terakhir 097. Perkenalkan, nama saya Arsila Saduarti dengan NIM terakhir 120. Nah, untuk latar belakangnya kami mengambil dari Kaggle, www.kaggle.com, dataset Dublef slash Formula One Driver dataset. Nah, kemudian kenapa kami milih ini untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kesulitan seorang pembalap Formula One untuk menjadi seorang juara dunia. Oke, juara dunia Formula One dapat dikatakan Formula One dapat dikatakan sebagai pinnacle of motorsport atau puncak dari semua motorsport. Praktis menjadi juara dunia Formula One adalah impian dari semua pembalap. Agar dapat dikatakan sebagai seorang juara dunia, harus bertarung poin dengan 19 pembalap lainnya dalam satu musim. Poin akan diperoleh dari setiap balapan yang ia ikuti selama musim berjalan. Nah, bagaimana dengan topik pembahasan kita? Nah, ada data graph, analisis deskriptif, sampling distribution, confidence interval, hypothesis testing, correlation, dan regression yang akan kami bahas setelah ini. Oke, di sini adalah gambaran grafik antara pembalap yang bermain dengan total kejuaraan yang mereka menangkan. Jadi di sini ada frekuensi dan di sini adalah piala yang mereka dapatkan. Di sini ada nggak pernah dapat satu, dua, tiga, empat, lima sampai tujuh. Ini data yang kami ambil dari populasi pembalap yang telah membalap selama ini dari 830. Empat pembalap nggak pernah juara, ada satu yang 17, kemudian dua yang 7 kali juara dunia, kemudian ada sekitar apa ini? Ini ada dua. Nah, lanjut aja. Nah, di sini untuk sampel. Nah, kami mengambil 500 sampel dari total pembalap yang ada. Dan di sini ada frekuensi yang tidak pernah juara, kemudian ada yang sekali, 2 kali, 3 kali, hingga 7 kali. Nah, analisis deskriptif. Nah, penjelasannya analisis deskriptif adalah analisis salah satu proses digunakan dalam menganalisis dan menginterpretasikan data. Tujuan utamanya tidak lain tidak bukan untuk membantu dan memahami menggambarkan data secara objektif. Dengan metode ini dapat diharapkan agar dapat mengidentifikasi distribusi data, mengevaluasi nilai tengah, mengukur persebaran data, dan serta adanya hubungan antar variabel. Nah, di sini kita akan membahas untuk sentral tendensi, tendensi ada mean, median, kemudian modus, kemudian untuk variabel ada standar deviasi, range, variation, mean absolute deviation. Nah, pertama untuk mean. Nah, mean adalah rata-rata dalam ada ukuran rata-rata. Nah, di sini tuh ukuran rata-rata dari jumlah pembalap bag- jumlah frekuensi dikali jumlah juara yang dimenangkan, kemudian dibagi oleh jumlah sampel itu sendiri. Nah, di sini kami melakukan 2 kali perhitungan. Nah, untuk di tabel ini adalah gambaran dari sampel. Nah, di sini untuk min populasi adalah 0,8410104. Kemudian untuk sampel adalah 0,798 403. Nah, kemudian untuk median. Nah, median itu adalah nilai tengah dari datanya. Kan di sini ada 500 sampel. Nah, di sini ada 481. Nah, ini di atas setengah dari data tersebut. Maka median dari data tersebut adalah 0. Sama halnya dengan sampel pada populasi juga bernilai 0 karena ada kurang lebih 834 pembalap yang belum pernah memenangkan juara dunia. Nah, kemudian untuk modus. Modus adalah nilai paling banyak muncul. Nah, di sini ada 481 data dari eh, pembalap yang belum pernah memenangkan kejuaraan. 481 ini lebih banyak dari semua frekuensi yang ada di sini. Maka modus dari populasi dan sampel adalah 0. Selanjutnya, standar deviasi.
Standar deviasi ini ukuran statistik yang menggambarkan seberapa tersebar atau bervariasinya nilai-nilai dalam suatu kumpulan data relatif terhadap rata-rata. Jadi kalau standar deviasinya semakin kecil, maka menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam dataset cenderung dekat dengan rata-rata. Sebaliknya, kalau standar deviasinya besar, menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam dataset lebih tersebar jauh dari rata-rata. Kemudian rumus untuk menghitung standar deviasi itu akar dari frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurangi nilai rata-rata kuadrat dibagi dengan frekuensi. Dari data yang udah kita kumpulin, standar deviasi populasinya itu sekitar 0,5248832. Kemudian kalau untuk sampel standar deviasi sampelnya itu ada di 0,4955934. Selanjutnya itu ada range. Range itu rentang selisih antara nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Cara menghitung range itu dari data terbesarnya dikurangi data terkecil. Nah, untuk nilai minimum populasi itu kan 0 dan nilai maksimum populasi itu 7. Jadi, range populasi itu 7, yaitu 7 dikurangi 0. Kemudian sama dengan sampel, nilai minimum itu 0 dan nilai maksimumnya itu 7. Jadi, range dari sampel itu adalah 7. Kemudian selanjutnya adalah variansi. Variansi ini mengukur rata-rata kuadrat dari selisih setiap nilai dengan rata-rata dari data tersebut. Variansi Variansi ini memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai-nilai dalam dataset menyimpang dari rata-rata. Jika variansinya semakin kecil, maka menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam dataset itu cenderung dekat dengan rata-rata. Sebaliknya, kalau variansinya besar, berarti menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam dataset lebih tersebar jauh dari rata-rata. Dan bisa dilihat dari rumus variansi. Rumus variansi ini ada dua, yaitu untuk populasi dan juga sampel. Rumusnya itu sigma dari rata-rata dikurangi rata-rata semua dikuadratin dibagi dengan banyaknya jumlah data dikurangi 1. Kemudian kita hitung dari variansi populasi dari juara perlombaan F1 itu 0,275185, kemudian dari variansi sampelnya itu ada di 0,2456128. Kemudian selanjutnya ada mean absolute deviation atau deviasi absolut rata-rata. Ini adalah ukuran statistik yang menunjukkan rata-rata absolut dari selisih antara setiap nilai dalam kumpulan data dengan rata-ratanya. Hal ini mengukur seberapa tersebarnya atau bervariasinya nilai-nilai dalam data dari rata-ratanya, tetapi tidak memperhitungkan arah deviasi. Kemudian di sini ada rumus dari mean absolute deviation. Kemudian kita sudah menghitung juga hasil dari mean absolute deviation dari juara perlombaan F1 itu ada di 0,050621. Selanjutnya ada sampling distribution. Sampling distribution ini adalah distribusi dari semua nilai yang mungkin atau mean atau proporsi dari ukuran tertentu yang dipilih dalam populasi. Kita buat contoh soalnya. Contoh soalnya ini sebuah percobaan dengan melakukan pengambilan data-data kejuaraan dari pembalap yang diketahui rata-rata juara dari populasinya adalah 0,084101 yang memiliki standar deviasi 0,524883. Dari data tersebut akan diambil sejumlah sampel berjumlah 501. Dari data tersebut akan dilakukan distribusi sampel bahwa rata-rata sampel tersebut antara 0,083 dan 0,088. Kemudian ini diketahui mu-nya itu sama dengan 0,084104. Kemudian standar deviasinya itu 0,324883 dan jumlahnya itu 501. Terus ditanya, apakah probabilitas itu antara 0,083 kurang dari 0,088 dan kita masukkan ke rumusnya. Kemudian diketahui hasilnya itu sekitar 0,4675. Bisa kita lihat dari grafik sampling distribusinya seperti ini. Kemudian ada confidence interval. Confidence interval adalah rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi tertentu, misal rata-rata atau proporsi dengan tingkat keyakinan tertentu. Sebagai contoh, pada sebuah data yang berisi pembalap yang pernah mengikuti Formula One, ada data tersebut diambil dari sampel sebanyak 501 pembalap dari data tersebut. Nah, 501 pembalap yang diketahui rata-ratanya adalah 0,079840319 dan standar deviasinya adalah 0,495593356.
Buatlah interval untuk memperkirakan rata-rata sebenarnya dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, di sini untuk rata-ratanya adalah 0,7984039, standar deviasinya 0,9559336 untuk sampelnya 501 dengan interval keyakinan 95%. Hanya interval keyakinannya berapa? Nah, coefficient interval itu adalah rata-ratanya plus minus dari Z per akar N. Nah, di sini pertama itu kita hitung dulu. Nah, di sini kan rata-rata ditambah dikurangi dari hasil Z itu. Nah, dihasilkan bahwa 0,079840319 plus minus 0,0433932. Nah, di sini ada yang kita jumlahkan dan ada yang kita kurangkan dan menghasilkan mu mu lebih dari sama dengan 0,036447199 dan ralat mu lebih dari sama dengan 0,064479199 dan kurang dari 0,1232359. Nah, kesimpulannya kami yakin 95% bahwa rata-rata jumlah kejuaraan yang dimenangkan oleh pembalap dalam populasi berada di antara 0,0364 dan 0,123. Nah, untuk hipotesis testingnya. Nah, hipotesis testing adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam data sampel untuk mendukung atau menolak suatu klaim atau hipotesis tentang populasi. Nah, sebagai contoh, sebuah studi dilakukan untuk menentukan apakah rata-rata jumlah kejuaraan Formula One yang dimenangkan oleh pembalap dalam karir mereka dari rata-rata historis yang diketahui. Rata-rata jumlah kejuaraan yang dimenangkan oleh pembalap adalah 0,084101382 dengan standar deviasinya 0,524883245. Kami mengambil sampel secara acak yang terdiri dari 501 pembalap yang menghitung rata-rata jumlah kejuaraan dimenangkan dalam sampel tersebut dengan rata-rata sampel 0,079840319 dengan standar deviasi 0,495593356. Gunakan tingkat signifikansi atau alfa 0,05. Nah, seperti yang dari soal tadi diketahui, min populasi adalah 0,084101382, min sampel atau X adalah 0,079840319. Kemudian standar deviasi dari sampel adalah 0,495593356. Nah, untuk ukuran sampelnya 501. Nah, dengan hipotesis dan kesimpulan. Nah, hipotesisnya adalah mu atau min populasi itu sama dengan 0,841011382. Nah, untuk H0-nya, untuk H1-nya mu tidak sama dengan 0,841011382. Nah, dengan rumus Z sama dengan X rata-rata sampel dikurangi min populasi dibagi standar deviasi sampel per akar sampel. Nah, dihasilkan 0 min 0,1924. Nah, dengan alfa 0,05 pada dua sisi berdasarkan tabelnya adalah kurang plus minus 1,96. Nah, kemudian kita bandingkan Z. Z sama dengan 0,1924 ternyata kurang dari 1,96. Maka gagal untuk menolak H0 dan sebaliknya. Oh, ternyata min 0,1924 itu lebih besar dari min 1,96. Nah, dapat ditarik kesimpulan karena Z eh, kurang dari 1,96 maka gagal menolak hipotesis 0H0. Berarti tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa min jumlah kejuaraan yang dimenangkan oleh pembalap dalam populasi berbeda dari min 0,084101382 pada tingkat signifikansi 0,05. Nah, ini untuk gambaran grafik hipotesis testing. Nah, ini kita eh, mencobanya dua arah yang itu dari yang kiri dan kanan. Nah, ternyata min 0,1924 0,1924 itu berada di antara minus 1,96 dan 1,96, maka tidak dapat ditolak.
Oke, selanjutnya ada correlation. Correlation atau korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana dua variabel berkaitan satu sama lain. Nilai korelasi itu berkisar dari -1 sampai dengan 1. Contoh soalnya itu bagaimana hubungan antara lamanya berkarir terhadap kejuaraan yang dimenangkan. Maka diketahui banyaknya sampel itu 501, sigma X-nya itu 40, sigma Y-nya itu 1831, dan sigma X kali Y sama dengan 490. Kemudian ditanya dari itu adalah korelasinya. Kita jawab dengan rumus korelasi. Rumus korelasi itu adalah N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat dikali dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Ketemu hasilnya 0,0149. Ada kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu karena nilai N masuk dalam rentang 0,0 sampai 0,1, maka tidak ada korelasi atau hubungan signifikan. Nah, kemudian untuk regresi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antar suatu variabel dependen tergantung pada satu atau lebih variabel independen bebas. Nah, contohnya bagaimana model regresi linier yang menghubungkan lama karir terhadap poin yang dicetak. Nah, di sini sampelnya 501, sigma X 1831, kemudian sigma Y adalah 2338,36, kemudian sigma X adalah 292.648,75. Nah, regresinya. Nah, rumusnya itu adalah sigma Y min B kali sigma X per N. Nah, untuk B adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N N sigma X kuadrat dikurangi sigma X buka kurung tutup kurung kuadrat. Nah, pertama itu kita nggak hitung A dulu, tapi kita hitung B-nya. Nah, B di sini menggunakan rumus yang tadi, N ada 501, kemudian sigma X ada 292.648,75 dikurangi eh, sigma X ada 1831 dikali dikali sigma Y atau 23438,36. Nah, itu kemudian dibagi oleh N kali sigma X kuadrat atau 501 dikali 335071 dikurangi 1831 kuadrat. Nah, itu menghasilkan ini 103960390,59 per 1675120,500. Nah, itu menghasilkan nilai 0,062. Nah, kemudian setelah selesai menghitung B, kita menghitung A. Nah, di sini adalah sigma Y dikurangi B kali sigma X N. Nah, hasilnya adalah 23438,36 dikurangi 0,062 dikali 1831 per 501. Nah, sama dengan 23324,838 per 501 atau 4 dan menghasilkan hasil 46,556. Di kesimpulannya, model atau persamaan regresi yang menggunakan hubungan antara lama berkali dengan poin yang dibuat adalah 46,556 ditambah 0,62 X. Nah, demikian dari presentasi kelompok kami. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa untuk menjadi seorang juara dunia memiliki kesempatan yang kecil walaupun kita sudah berada di puncak karir kita. Karena dapat dilihat bahwa nilainya adalah nilai-nilai yang sangat kecil. Oke, baik presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.